Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf, hari ini saya tidak bisa hadir di perkuliahan secara offline. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama adalah melanjutkan progres TA kalian atau tugas akhir proyek untuk UAS nanti. Dan yang kedua adalah untuk bagaimana sih cara menuliskan hasil rancangan ERD kita ke dalam sebuah makalah. Yang pertama adalah saya ingin share screen ya, izin share screen. Ya, saya sudah tuliskan di nama untuk pertemuan yang ke-12, yakni bagaimana sih kita kalau merancang sebuah sistem basis data. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menentukan kelompok pengguna, yang kedua meninjau dokumentasi yang ada, menganalisis lingkungan operasi dan pemrosesan data, serta membuat daftar pertanyaan. Nah, ini sebenarnya sudah kalian lakukan semua. Kalian kan sudah melakukan observasi minggu kemarin dan sudah merancang ERD-nya. Ini sudah semua kalian lakukan. Dan yang sekarang adalah rancangan konseptual yang kalian buat. Dan kemudian kalian masuk ke rancangan logikal, yaitu membuat kamus data dan sebagainya. Kemudian kalian sekarang masuk ke tahap rancangan fisik, di mana perancangan ERD kalian dibuat database-nya di MySQL atau di PHP. Nah, itulah yang akan kalian kerjakan hari ini. Kartu nanti boleh diambil di meja saya, nanti Komting bisa mengambil kartu progres, kartu kalian di meja saya. Nah, kalau memang daring ya berarti kalian bisa ambil kartunya pas hari Senin. Intinya kalian melakukan perancangan bentuk fisik. Jadi transformasi dari konsep menjadi fisik. ERD yang kalian buat kamus datanya, kemudian kalian buat ERD-nya. Itu maksud saya. Jadi perubahan transformasinya di sana. Kalian kerjakan secara berkelompok dan nanti lakukan penilaian. Ingat, kalau buat tabelnya pasti kalian bisa semua, tapi yang saya minta adalah relasi antara tabel sesuai dengan ERD yang kalian. Oke, itu yang pertama. Saya kira jelas ya. Kemudian bagaimana sih menuangkan hasil pemikiran kita secara ide, secara konsep ke dalam sebuah makalah. Nah, itu saya tuliskan dalam penugasan tugas kelas. Oke, nah di pertemuan 12 sudah saya tuliskan lengkap bahwa penulisan makalah menggunakan sistematika yang saya berikan di sini. Yang pertama adalah cover, yang kedua adalah prakata, yang ketiga adalah daftar isi, yang keempat adalah bab 1. Dalam bab 1 ada apa aja? Dalam bab 1 itu ada pendahuluan. Pendahuluannya itu ada 3 subbab, 1.1 itu latar belakang masalah, 1.2 itu perumusan masalah, 1.3 pembatasan masalah, 1.4 tujuan penelitian kalian. Latar belakang itu isinya adalah kasus, gap, atau kesenjangan, ataupun masalah yang ada di tempat observasi kalian tentang database-nya. Karena kalian di sini bahas database, jadi database-nya saja yang dibahas. Latar belakang apa yang terjadi di sebuah minimarket Alfamart, database-nya kenapa, misalkan seperti itu. Atau di puskesmas, masalah database-nya ada nggak? Itu yang kalian ceritakan. Kemudian perumusan masalah, otomatis bagaimana kalian merancang sebuah perancangan database di, misalkan di puskesmas, di klinik, di kafe, seperti itu. Kemudian pembatasan masalah, kalian bikinnya itu untuk siapa? Untuk admin, untuk semua orang di puskesmas tersebut. Nah, itu pembatasan masalah. Yang keempat adalah tujuan penelitian. Pastinya tujuan kalian adalah menghasilkan perancangan sistem basis data untuk X, Y, Z. X, Y, Z itu tempat kalian observasi. Dan bab 2, perancangan basis data.
2.1 itu RD-nya. RD-nya kalian gambarkan di sana, kalian aplikasikan. Kemudian 2.3 implementasi basis data yang lengkap. Berarti kalian tuliskan coding dari database-nya. Tuh kalau yang pakai MySQL, coding lengkapnya ditulis. Jangan di screenshot codingnya, tapi ditulis. Dipindah dulu di notepad, baru nanti taruh di makalah. Dan yang ketiga adalah hasil running-nya. Berarti screenshot-annya ini. Misalkan describe tabel dokter misalkan. Itu kan berhasil di running, itu baru di screenshot, ditaruh di subbab 2.3 tapi di bawah codingnya. Oke, syarat ini jelas. Kemudian yang ketiga adalah penutup berisi simpulan dan saran. Simpulannya membahas bahwa ERD yang kalian buat ada berapa entitas, kemudian ada berapa relasi, dan sarannya apa untuk database tersebut. Oke, itu kira-kira. Kemudian biar semua seragam, maka cover mencantumkan logo PHB yang 2 dimensi dan ukuran 20. Saya perlihatkan sebentar. Nah, kira-kira covernya seperti ini. Ada logo PHB, ingat jangan yang 3 dimensi, tapi yang 2 dimensi. Ini adalah judulnya. Kemudian kalau ini kan punya anak semester 6 ya, jadi di sini tulisannya proposal tugas akhir. Kalau kalian nantinya adalah metode tugas basis data. Kemudian diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester, gitu kan. Kemudian ini dibuat oleh tim kelompok. Berarti kasih nama dan NIM serta kelas. Karena saya mengampunya lebih dari satu kelas agar memudahkan saya menginputkan data di UASE, maka saya butuh data kelas. Kemudian ini tahunnya 2023. Nah, covernya seperti ini. Covernya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah besar ukuran font, cover 16 pt, jenis fontnya Tahoma, kemudian bold, selain judul semua besarnya 12 pt. Dan untuk semua bab gunakan font Tahoma ukuran 12 spasi 1,5. Marginnya 4,3,3,3. Kemudian footernya adalah tugas UAS sistem basis data, dosennya saya. Headernya adalah judul perancangan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Silakan berprogres, silakan mau melakukan tim di rumah ataupun secara kelompok di kampus, silakan. Intinya bahwa yang dikerjakan kali ini adalah berdasarkan yang kalian kerjakan lanjutan kemarin. Jadi minggu depan sebenarnya kita sudah bisa presentasi hasil tugas kalian. Dan pertemuan ke-14 kita sudah bisa melakukan UAS untuk beberapa kelompok. Ya, oke. Tugas ini batas waktunya adalah 23 Juni pukul 23. Jadi silakan berproses, silakan tulis sebaik mungkin karena penilaiannya nanti bukan hanya ERD-nya atau makalahnya saja, tapi ada presentasi karena saya ingin kalian di sana membuat PPT yang bagus, presentasi yang bagus juga buat semua kelompok. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya tidak bisa kuliah offline dengan kalian. Insya Allah yang saya sampaikan hari ini cukup mewakili jika saya masuk kelas. Jadi silakan tonton arahan saya hari ini, kemudian langsung kerjakan bersama kelompok kalian. Sehat selalu, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.